Ini tomat. Ini tomat. Benihnya sama dari benih yang kita jual ke Anda semua. Sama. Ya, ini kita ambilkan. Ini salah satu contoh yang saya tanam satu polybag 2 tanaman, kawan-kawan. Ya. Tuh, kok bisa kok 2 polybag? Enggak apa-apa. Kalau kami prinsipnya gini, kalau satu piring dimakan 2 orang, piringnya harus diisi lebih banyak nutrisi. Jadi nggak masalah. Nah, memang nanti dia akan bersaing masalah sinar matahari. Kalau lebih tinggi ya lebih banyak asupan matahari. Nah, coba kita lihat di sini. Saat awal tanam dia sama tingginya, tapi begitu seiring perkembangan tumbuhannya, yang paling tinggi ini yang menang. Matahari menang, akarnya lebih banyak gitu. Makanya kita juga harus lebih banyak ngasih nutrisi organik dan lain-lain. Ini sudah bunga ini. Ini belum ada 4 minggu sudah bunga ini. Ini termasuk pertumbuhannya dahsyat ini. Nah, kalau pengen tahu tanaman tomat yang sehat itu, dari awal sini batangnya keker, berbulu lebat, ya, ada bulunya lebat, mulai ada tunas air. Tapi kalau kita tunas air kayak gini, yang di bawah harus dibuang, cabut, kayak gini, cabut. Nah, 3 ruas paling bawah cabut. Oke, 1, 2, 3. Ya, kalau ada yang baru sebelahnya cabut. Kalau di atasnya ini biarkan. Nah, 3 yang paling bawah cabut. Kenapa? Nanti nutrisi yang mau naik ke atas, padahal di atasnya adalah ujung produksi kita, akan dibegal, dirampok oleh tunas air yang ada di paling bawah. Karena sebagaimanapun juga, yang paling bawah ini juga dapat porsi yang lebih besar pula. Gitu. Ya, ini ya kawan-kawan ya, tomat ini luar biasa ini pertumbuhannya ini. Saya juga tidak menyangka akan secepat ini pertumbuhannya dia. Padahal ini full organik, tanpa tambahan nutrisi sedikit pun sejak awal tanam, sama sekali tidak ada. Ya, kita kembalikan dulu. Oke, harus hati-hati ya, karena akar di bawah ini belum bagus. Ini tanaman cabai. Ini kalau standar kita sini masih ukurannya kurus ini, karena bibit yang kita pindah di sini sudah terlalu tinggi, jadi pertumbuhannya juga kurang bagus. Memang bibit itu harus dipindah tanam sesuai waktunya. Kalau cabai rata-rata 2 minggu, 14 sampai 18 hari harus sudah dipindah. Kalau kita ini sampai dulu ketuaan, sehingga pertumbuhannya kayak gini, bawah kosong, atas bagus. Jadi rata-rata kita, meskipun saya bilang tadi kurang sehat, kurang bagus ya pertumbuhannya, tapi dia sudah hampir semuanya ini di umur dia yang 1,5 bulan, hampir 2 bulan ini sudah berbunga semua. Nah, ini saya ambil ya. Nah, ini ya, cukup sehat ya, meskipun agak meninggi kata mataharinya kurang. Jadi ada pesan khusus bagi semua tanaman, kawan-kawan yang menanam semua jenis sayuran yang menghasilkan buah seperti ini. Mataharinya wajib minimal 6 jam setiap hari, minimal 6 jam. Nah, kalau ini kayak selada gini kan nggak ada buah, sawi nggak ada buahnya, ini boleh Anda kurang dari 5 jam nggak apa-apa, paling nggak 4 jam lah per hari. Kurang dari 6 jam nggak apa-apa, 4 jam, 3 jam pun oke ini. Jadi masih tumbuh optimal. Tapi kalau urusan kayak udah buah-buah kayak gini, tomat, cabai, terong, itu nggak bisa. Anda harus minimal punya lokasi yang 6 jam full matahari. Ya, ini saya ceritakan lagi. Ini harusnya ini sudah setebal yang di depan, dimakan sama kelinci, karena memang kita nggak ada pestisida, baunya juga lezat, sudah dimakan sama kelinci. Oke, kita geser ke tanaman. Kita keluar sudah. Ini ada timun kita ini timun kita ini dimangsa sama serangga yang cukup cepat. Nah, untuk beberapa hari udah habis ini.
Ini sampel serangga yang suka memakan daun-daunan yang berbulu ya. Contohnya apa? Walo ya, ada walo, ada walo, ada tomat juga suka dia. Pokoknya daun-daunnya berbulu, ini kesukaannya dia ini. Dan ini dahsyat kalau Anda nggak segera menanganinya, dalam waktu semalam ini bisa habis nih. 1, 2, 3, hampir 4. Dia makannya banyak karena dia koloni, dia bisa terbang sana kemari ya, dan dia berinang atau bersarang di situ lah. Ini anaknya ini sudah. Nah, cukup banyak ya. Jadi harus segera disemprot. Nyemprotnya pakai apa? Kalau kita pakai ini. Ya, ini tumbuh liar di mana-mana. Insya Allah di seluruh Indonesia ada. Ini adalah tanaman mimba. Ini adalah tanaman mimba. Ya. Jadi ini adalah tanaman mimba. Bisa dilihat daunnya, agak zoom. Daunnya seperti ini ya. Ini di tepi-tepi jalan banyak. Search saja daun mimba. Daun mimba ini pestisida yang cukup mampu untuk serangga umum, ulat ya, terus kepik, kutu, cukup ini, cukup. Gimana cara membuatnya? Jadi ini 1 kg daun ya, tanpa batang, jadi harus daunnya tok ini. Diambil daunnya, hitung 1 kg, bisa dipakai dalam waktu berbulan-bulan ya. Daun sekilo basah ya, kita masukkan ke blender. Kalau blendernya nggak cukup, bisa dihitung sesuai persentase ya. 1 kilo daun mimba itu dengan 2 liter air. Nah setelah itu di blender, habis di blender, hasil blenderannya itu kita biarkan sebentar, lalu kita kasih alkohol. Nah kita kasih alkohol. Setelah kita kasih alkohol, nanti kita diamkan selama 4 hari. Nah, setelah 4 hari itu dia akan terfermentasi karena alkohol itu. Nah setelah 4 hari dia nanti akan mengendap yang tadi ini hasil blenderannya itu akan di bawah, dan sarinya itu akan di atas. Beningnya itu kita ambil, kita taruh di semprotan. Jangan lupa disaring karena dia bisa membuat buntu si semprotan ya. Kita saring, habis kita saring, sebelum disemprotkan kita kasih di tempat semprot tadi, kita kasih rinso ya, per liternya itu 2 sendok makan per liter. Jadi kalau setengah liter ya 1 sendok makan. Kita kocok rinso ya. Fungsinya apa rinso itu? Untuk perekat. Jadi dia ketika disemprotkan dia tetap nempel di daun ya, nggak luntur karena air gitu. Kecuali hujan terus-menerus dia akan luntur. Jadi rinso itu bukan pestisida ya, tapi dia hanya perekat saja, dan dia tetap aman dimakan meskipun kayak sawi itu aman ya. Masukkan, semprot, insya Allah dia akan bisa melindungi daun Anda selama tidak hujan, dia sekitar 2 minggu masih oke. Nah gitu. Ya, tanaman yang lain ya, ini masih sebatas garis besarnya aja tentang perawatan tanaman. Nanti kita akan spesifik tomat mulai awal semai sampai panen, bagaimana kacang mulai semai, kacang panjangnya sampai panen perawatannya gimana, dan semua minimal 16 jenis sayur yang saya sampaikan di satu rekor. Nah nanti silakan ikuti tiap-tiap sayuran yang Anda kira-kira susah. Secara garis besar merawat itu mirip-mirip, jenis sayuran A, B, C mirip-mirip, tapi ada pengkhususan, yaitu daun sayuran yang hanya berdaun ya, sama sayuran yang berbuah itu ada pengkhususan sendiri tentang perawatannya. Sementara itu yang kami sampaikan, subscribe di bawah, jangan lupa ikuti terus postingan di Facebook kami dan giveaway yang kami berikan ke Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.